Dan inilah saatnya morning session with Nuim Hayat. Dan seperti biasa, kita akan berbincang dengan jurnalis senior Nuim Hayat yang akan membahas berbagai isu menarik. Dan Bang Nuim saat ini berada di Melbourne, Australia. Sudah terhubung dengan kami ya. Assalamualaikum Bang Nuim, selamat siang waktu Melbourne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Melbourne. Biasanya kalau kita bertemu pada minggu yang lalu itu, sekarang ini pukul 2:10. Tapi Pukul sekarang 2 ini ya pukul Bang Nuim. 1:10. Sekarang pukul 1:10. Lain lagi, nanti kita cerita sedikit. Apa kabar Bang Nuim? Perubahan waktu. Kabar Alhamdulillah. Aman Bang Nuim ya, sehat ya? Aman. Tekanan darah juga aman, stabil? Selama ini stabil. Stabil, alhamdulillah. Tapi kemungkinan ada tekanan inflasi nih Bang Nuim ya? Jelas. Itu tidak bisa dihindari barangkali. Sebetulnya langsung aja nih Bang Nuim. Sebetulnya apa yang menyebabkan ada ancaman inflasi di Australia? Apakah karena BBM semata-mata atau bagaimana? Ya jelas, tentu diantaranya adalah BBM. Jadi bukan itu saja semata-mata, tapi banyak juga ya biaya hidup secara keseluruhan mengalami tekanan. Tapi sebelum itu saya ingin menceritakan sedikit, karena kita akan bicara mengenai soal BBM ya. Karena di Australia ini dahulu, kalau misalnya Nurdian datang ke Australia dahulu, wah kalau kita isi bensin kita tidak turun dari mobil. Kita tetap berada di dalam mobil, nanti ada yang membantu kita untuk mengisikan mobil, ngecek kalau kita perlu cek minyak kita, ada olinya, ada atau tidak, bersihkan kaca. Tapi kemudian dikarenakan tekanan-tekanan ekonomi, kebanyakan pom bensin mulai mengatakan, wah nggak bisa ini kita menggaji orang. Karena di Australia ini ada ketentuan, ada gaji minimum. Jadi seperti sekarang kita bicara ini, gaji minimum di Australia itu kira-kira $700 satu minggu. Itu minimum, tidak boleh kurang dari itu. Bisa didenda. Majikan yang tidak membayar $700 itu bisa didenda. Nah, kemudian begitulah. Akhirnya apa boleh buat, kita harus turun, kita harus isi bensin. Tapi kita juga nanti habis isi bensin, harus masuk ke dalam untuk membayar. Nah, ini berbeda. Kalau di Amerika pernah saya alami, sebelum kita isi bensin sendiri, kita mesti bayar dulu ke kasir, karena banyak rupanya yang nipu itu, banyak yang nipu. Kalau di Australia enggak, kita isi dulu, kita bersihin kaca sedikit ini itu, nanti baru kita masuk ke dalam, kita bayar. Jadi masalahnya pokoknya ada saling percaya dan mempercayai. Walaupun banyak ada anak muda yang jahil, itu suka mencuri nomor polisi, mobil kita itu dicuri, mereka pasang untuk mereka pergi isi bensin, setelah isi bensin tidak bayar lalu lari, nanti kalau dicatat ya itu nomor polisi, nomor kita padahal. Jadi kita bisa tentunya dalam hal ini dengan mudah kita bisa mengganti nomor polisi yang baru dengan pergi ke apa yang disebutkan sebagai dinas lalu lintas darat. Nah itu satu hal. Jadi kita harus isi sendiri. Tidak seperti di Indonesia kita dimanjakan duduk saja dalam mobil orang datang mengisikan BBM. Tapi sebagian besar di Indonesia sudah mulai juga Bang Nuim dengan sistem kita harus mengisi sendiri gitu. Oh iya, kebanyakan begitu. Yang terakhir saya di sana tahun 2020 tidak demikian halnya. Tapi tidak apalah. Masalahnya begini Nurdian. Di tahun 80-an ada suatu penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang mengatakan bahwa BBM atau bahan bakar minyak atau bensin lah katanya yang punya yang bertindal itu asap yang dikeluarkan oleh mobil itu ketika dihirup oleh anak-anak ketika dia bernafas itu katanya bisa memperlambat otak mereka waktu belajar. Pemerintah kaget sekali. Langsung pemerintah membuat suatu peraturan di mana harga bensin yang bertindal itu harganya naik dan mobil-mobil dianjurkan untuk melakukan penyesuaian mesin mereka agar tidak lagi bisa menggunakan mesin atau bensin yang bertindal. Jadi mesti menggunakan BBM yang bersih, yang tidak ada tindal, yang tidak ada bahayanya. Di samping itu, pemerintah juga menggalakkan orang agar memasang tambahan mobilnya bisa menggunakan gas. Kalau seseorang yang pemilik mobil menggunakan atau memasang gas, kemampuan mobilnya untuk dijalankan dengan gas, bukan dengan bensin semata, itu pemerintah memberikan subsidi. Jadi ketika kita mengalihkan itu, minta dipasangkan tangki gas di mobil kita, itu pemerintah nanti memberikan subsidi. Nah, kalau bagi orang Indonesia yang datang ke Australia, itu akan heran melihat karena begitu banyaknya pom bensin dengan berbagai merek. Tentunya kita kenal ada Shell. Kalau di Indonesia ya tentunya Pertamina ya. Tapi di sini ada Shell, ada Caltex, ada British Petroleum, macam-macam. Nah, sekarang tampil pula
pemodal-pemodal dari India, mereka punya bom bensin dengan nama Liberty atau United, ini bensinnya lebih murah. Dia biasanya lebih murah dari bensin lain. Jadi kadang-kadang kita lihat di seberang sana bensinnya misalnya $1.75 1 liter. Ini kalau di India ini cuma $1.72, begitulah kira-kira. Ya. Tetapi dikarenakan oleh bisa dikatakan invasi oleh Rusia ke Ukraina, ini harga bensin jadi melambung, naik tinggi melampaui $2. Padahal saya masih ingat ya kira-kira 2 tahun 3 tahun yang lalu itu saya beli bensin cuma 79 sen 1 liter. Sekarang naik sampai $2.20. Ini Apa sebetulnya dampaknya bagi warga Australia sendiri, Bang Nuim, ketika harga BBM di sana sekitar Rp20.000 per liter lebih gitu? ya, tentunya ini punya dampak terhadap biaya hidup mereka, terhadap anggaran belanja rumah tangga mereka. Ini naiknya luar biasa. Memang sudah diperkirakan, para ahli sudah mengatakan ini akan naik sampai $2 mungkin. Tapi tidak secepat itu. Masalahnya, ini ada satu masalah di Australia. Masalahnya pemerintah Australia ini, kalau sekiranya mereka betul-betul tidak berpedoman kepada misalnya harga bensin di Singapura, ini harga bensin di Australia jauh lebih murah, tapi mereka ingin menjaga supaya orang jangan terkejut. Jadi selama ini harga bensin Australia itu bukanlah harga yang seharusnya begitu. Harusnya jauh lebih rendah. Karena Australia ini juga menghasilkan minyak, ya, walaupun mereka impor minyak, tapi mereka menghasilkan minyak. Nah, celakanya lagi, ini ada satu celakanya lagi. Pemerintah ini mengenakan semacam cukai terhadap bensin, itu hampir 45 sen dalam 1 liter. Jadi ketika kita misalnya membayar 1 liter bensin $2.25, itu 45 sen masuk ke kas negara. Nah, untuk apa? Dari uang ini yang dikumpulkan dari cukai bensin ini dipakai untuk membangun infrastruktur. Jadi pembangunan jalan-jalan di Australia sekarang ini kalau itu Nurdian datang ke Australia pusing lah, di mana-mana perbaikan jalan dan nah itu sepenuhnya diambil dari uang para pemilik mobil. Jadi yang membiayai pembangunan infrastruktur jalan di Australia ini adalah para pemilik mobil tanpa kita sadari. Kemudian orang menjerit dikarenakan inflasi naik, jumlah memang pengangguran turun, inflasi naik, jadi kekurangan tenaga kerja dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Pada hari Selasa minggu lalu, pada pukul 19.30 waktu musim panas Australia Timur, musim panas. Pada waktu musim panas Australia Timur, karena di Australia ini di timur ini kalau musim panas dia maju 1 jam. Jadi misalnya ketika kita berpuasa pada hari Sabtu, itu hari Sabtu yang baru lalu ini, itu bukanya pukul 7.15. Tapi pada hari Minggu, bukanya udah 6.15. Karena pada hari Minggu pagi, jam 2 pagi, itu jamnya dimundurkan 1 jam lagi, yaitu Australia. Nah, pada hari Selasa minggu lalu, pada pukul 19.30, waktu musim panas Australia Timur, yang disebutkan sebagai bendahara negara. Jadi bukan disebutkan Menteri Ekonomi, tapi bendahara negara, treasurer. Jadi seperti Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan yang bernama George Frydenberg. Ini seorang migran yang datang dari Hongaria bersama ibunya, menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara di parlemen. Nah, sebelum itu Nurdian, ini wartawan-wartawan yang meliput kasus-kasus atau pokok persoalan yang bertanya dengan ekonomi dan keuangan, itu dikurung dari mulai jam 1 siang, 12.30 siang, itu dikurung. Mereka diberikan masing-masing naskah dari APBN itu, atau RAPBN itu dipelajari. Tapi mereka tidak boleh keluar, mereka tidak boleh pakai telepon, tidak boleh, mereka dikurung betul-betul lah, dikonsinyir istilahnya, tidak boleh berhubungan dengan luar. Begitu juga bagian oposisi, mereka juga diberikan tidak boleh keluar, mereka dikurung. Supaya jangan bisa nanti ada yang memanfaatkan sebelum ini disampaikan kepada masyarakat. Nah, di dalam pidatonya itu, di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah mengatakan bahwa mulai tengah malam ini, jadi secara mendadak tuh, tengah malam ini cukai yang dikenakan pemerintah terhadap BBM dikurangi 50%. Wah, orang lega, orang itu lega. Bukan itu saja, tetapi mengingat bahwa harga
bahan makanan di Australia seperti buah-buahan, sayur-sayuran meningkat disebabkan karena naiknya harga BBM kan kita lihat. Begitu harga BBM naik, yang lain-lain mesti ikut naik. Tidak bisa dia tinggal sendirian. Bang Nuim, sebelum jeda tadi pertanyaan yang menggantung adalah sebetulnya apa yang dirasakan oleh publik Australia, terus kemudian juga WNI yang ada berada di sana, apa yang mereka rasakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Australia untuk mengatasi masalah seperti ini? Jadi tentu ada kalangan dalam masyarakat yang harus mendapatkan bantuan dari pemerintah, subsidi. Jadi yang lain ya kelas menengah ke atas mereka harus terpaksa, jangan enaknya saja dalam keadaan seperti ini ya mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk transport pribadi mereka dan untuk membeli bahan makanan dan lain sebagainya juga itu naik. Tapi pemerintah juga ini Australia, pemerintah juga mengatakan bahwa kepada orang-orang yang tidak mampu seperti para pensiunan, ini termasuk saya lah ini, saya warga negara Indonesia ini ya, paspornya masih paspor hijau. Jadi para pensiunan akan mendapatkan $250. Jadi kira-kira tidak banyak sih, 2,5 juta dari pemerintah untuk ya membantu mengatasi barangkali kebutuhan untuk beli. Dan itu adanya diberikan bukan satu keluarga, tapi masing-masing pensiunan. Jadi kalau saya dapat, nanti per kepala berarti Bang Nuim ya? Per kepala, kita dapat surat. Dikatakan bahwa mengingat keadaan telah menyulitkan karena keadaan ini tekanan hidup dan lain sebagainya, biaya hidup telah naik, jadi pemerintah memutuskan untuk memberikan sekian dolar dan sudah dimasukkan ke rekening saudara di bank. Itu jadi kita tidak melihat, kita hanya dapat surat saja. Dia dapat surat. Ini terjadi juga seperti ketika terjadi lockdown dahulu. Ketika lockdown itu orang banyak tinggal di rumah. Karena banyak tinggal di rumah itu banyak pakai listrik, banyak pakai pendiangan ya, untuk memanaskan rumah dan lain sebagainya. Nah, pemerintah berkali-kali memberikan itu ratusan tapi hampir $1,000 satu orang diberikan untuk membantu mereka agar jangan terlalu terhimpitlah oleh keadaan seperti ini. Jadi kita melihat memang pemerintah seakan-akan punya tanggung jawab lah, ingin memberikan kepada masyarakatnya, di mana mungkin ya tentu tidak bisa semua orang itu diberikan uang terus-menerus, hanya dari waktu ke waktu apabila memang keadaan mendesak. Dan kalau sekarang Nurdian datang ke Australia, barangkali Nurdian juga akan heran melihat sudah begitu banyaknya mobil listrik. Bukan hanya yang hibrida, tetapi yang 100% listrik. Tidak tahu saya bagaimana di Indonesia. Tapi mobil Tesla kalau di Australia ini biasanya mobil Tesla harganya di atas kira-kira kalau uang Indonesia di atas 1 miliar lah. Itu cuma masalahnya begini. Yang saya ketahui dari seseorang yang punya Tesla, dia mengatakan karena ketika dia telah dicas dengan listrik penuh, dia hanya bisa menjangkau jarak 500 km. Ketika dia melakukan perjalanan misalnya dari Melbourne ke Sydney yang jaraknya 1.000 km, dia mesti dicas lagi. Nah, kadang-kadang untuk mencas itu perlu waktu 2 jam katanya. Ada tempat-tempat untuk mencas ya. Tapi kalau kita harus menunggu karena ada orang lain di depan kita, itu berarti kita mesti harus menunggu lebih lama lagi. Nah, di situ masalahnya. Selain kalau bensin, ya kita bisa beli bensin langsung berangkat saja. Jadi masalahnya juga ada dengan mobil listrik ini. Tetapi kecenderungannya sudah kelihatan ke sana. Dan menariknya lagi, belakangan ini ada seorang teman saya, dia beli mobil biasa, mobil Toyota. Dia harus menunggu hampir 1 tahun sebelum itu mobil bisa diperoleh. Apalagi sekarang ini mobil misalnya mobil Kia, mobil apakah itu mobil apa dari Jaguar dari Inggris, itu masa tunggunya bisa hampir 300 hari. Tidak lagi bisa beli mobil langsung dibawa keluar. Entah kenapa sebabnya, padahal saya lihat di banyak toko-toko mobil itu begitu banyak mobil-mobil baru yang dipamerkan ya, tetapi tidak bisa dibeli dan dibawa pulang langsung. Karena masih menggunakan bahan bakar fosil gitu Bang Nuim ya? Bukan karena itu, ada sesuatu karena persoalan katanya sekarang ini yang membuat sehingga sekarang inilah katanya kalau mau jual mobil bekas, kalau mau beli mobil bekas itu harganya lebih mahal. Jadi ini seperti dahulu di tahun 60-an, tahun 70-an, kalau orang mau membeli mobil Rolls Royce yang baru, itu lebih murah daripada beli mobil Rolls Royce yang sudah pakai second hand. Kenapa? Karena kalau kita beli yang second hand, kita langsung dapat. Sedangkan kalau yang baru, kita mesti pesan. Dan itu masa tunggunya 2 tahun, baru selesai. Jadi sekarang ini kembali ke mobil listrik. Banyak orang yang menggunakan mobil listrik yang harganya cukup mahal.
Tetapi saya lihat kadang-kadang di tempat di pusat-pusat pertokoan itu sekarang sudah banyak untuk menyambung ya, untuk dicas mobil itu dicas dan Ya. ya memang kelihatan lebih bersih lah, artinya dari polusinya dia lebih bersih. Tapi kan untuk menghasilkan listrik itu kalau masih menggunakan batu bara ya sama saja polusinya. Jadi kita tidak tahu di mana kelebihan mobil listrik ini. Ya. Bang Nuim, tadi kan Bang Nuim menyampaikan bahwa ada bantuan dari pemerintah Australia untuk per kepala yang memenuhi persyaratan tertentu sebanyak $250 Australia. Ya, begitu Bang Nuim ya. Iya. Nah, Betul. sebetulnya ini diberikan untuk berapa lama jangka waktunya? Apakah untuk 1 bulan atau beberapa jangka waktu tertentu? Ini katanya untuk sekaligus saja dulu. Oke. Jadi mereka tahu tiap-tiap rumah itu mungkin ada dua, jadi tiap rumah itu mendapat bantuan kira-kira $500 itu sekaligus. Ini keadaan-keadaan terpaksa seperti saya katakan ketika terjadi lockdown Iya. tahun lalu dan itu pemerintah juga tuh wah kita juga kaget kita. Tapi kalau saya ceritakan kepada orang-orang, mereka bilang, ya, Anda katanya abang ngakunya sebagai warga negara Indonesia kok? Ya saya bilang saya warga negara Indonesia sampai sekarang ini. Kalau tidak percaya, tanyakan ke konsulat jenderal. Paspor saya masih paspor Indonesia. Tapi saya adalah penduduk tetap karenanya saya punya hak seperti juga seorang warga negara Australia. Ini Sebetulnya yang barangkali Bang membuat Nuim, orang kebutuhan pokoknya berapa sih untuk per bulan di Australia rata-rata gitu? Apakah memang sebesar yang uang bantuan dari pemerintah itu atau $500 Australia untuk per bulan? itu tergantung. Saya kadang-kadang juga heran ya melihat orang mengatakan dia harus mengeluarkan lebih banyak. Karena kita bisa, ada tempat-tempat di Australia ini di mana kita bisa berbelanja dengan harga yang sangat murah. Ya. Misal begini, misal saja satu. Ini di dekat saya ini ada yang namanya Pasar Dandenong. Dia buka tiap Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia tidak buka saban hari, tapi Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah kalau kita pergi ke Pasar Dandenong ini, dan sekarang ini sudah di sana tuh banyak orang yang berjualan itu orang dari Afghanistan, tapi nggak apalah. Misalnya, ini satu misal saja. Kalau saya beli apel, ya buah apel di supermarket, itu bisa sampai ada yang $5-6 sekilo. Di sana saya bisa beli harga $1.25. Nggak tahu bagaimana. Jadi sayur-sayuran juga begitu, buah-buahan juga begitu. Tapi kenapa orang lebih suka pergi berbelanja ke supermarket yang lebih mahal daripada pergi ke pasar-pasar? Karena Dandenong itu bukan satu-satunya pasar seperti itu. Di tengah kota itu ada sebuah pasar yang terkenal sekali untuk para turis dari luar negeri bernama Victoria Market. Victoria Market itu. Dan itu luar biasa. Itu punya nilai kebudayaan, nilai semacam antik lah untuk di Australia ini. Sehingga sering berbes-bes itu turis-turis dari luar negeri datang untuk pergi ke Victoria Market. Bahkan kalau saya tidak salah dalam brosur kepariwisataan di Malaysia itu ada disebutkan kalau Anda seorang Muslim dan berada di Melbourne, pergilah ke Victoria Market, di sana ada restoran Turki yang halal dan memang banyak restoran halal dan sebagainya. Sampai dimasukkan di sana. Tapi kalau saya lihat ke sana, itu kira-kira letaknya 332 km dari rumah saya, itu jauh lebih mahal di sana daripada yang ada di Dandenong ini, di market ini. Tapi kenapa orang itu juga masih mau belanja ke supermarket? Saya juga tidak masuk di akal. Jadi tergantung. Jadi bisa saja orang itu hidup besar pasak dari tiang melampaui batas. Kalau dia mau sebenarnya melakukan budgeting, perencanaan, dan saya pikir bisa. Karena memang harga di sini berbeda-beda dari satu supermarket ke tempat supermarket lain. Seperti juga di pom bensin, dari satu pom bensin di seberangnya harganya 2 sen lebih murah, di sini 2 sen lebih mahal dan lain sebagainya. Jadi seperti dikatakan tadi bahwa upah minimum di Australia ini adalah $700 satu minggu. Itu tidak cukup. Kalau orang misalnya punya istri itu hampir tidak cukup. Karena yang paling banyak pengeluaran, kalau Nurdian mau tahu, itu sewa rumah. Sekarang Untuk sewa rumah listrik ini gas gitu cenderung lebih murah, Bang Rim. Iya, jadi ada orang yang terpaksa tinggal di karavan dan sebagainya. Dan pemerintah dalam hal ini membantu untuk menyediakan perubahan, tapi tidak selamanya orang-orang yang tunawisma bersedia untuk dipindahkan. Jadi kalau sekiranya Nurdian datang ke Melbourne, itu di pusat kota Melbourne, Nurdian akan heran lihat orang-orang tidur di pinggir jalan di kaki lima.
Ya, pemerintah mengatakan bagaimana? Kita bangunkan tempat tinggal untuk mereka, tapi agak di luar pusat kota sini, mereka nggak mau pindah ke sana. Jadi ada masalah. Memang di sini ada persoalan ketunawismaan itu banyak ya, banyak orang yang tunawisma itu karena berbagai alasan, karena barangkali kekerasan dalam rumah tangga, karena anak yang cekcok dengan orang tua dan lain sebagainya, dia lebih mau hidup sebagai orang yang gelandangan dan lain sebagainya. Itu ada. Kita tidak mengatakan sempurna bahwa Australia, tapi ada upaya-upaya, dan ini menarik sekali kalau kita lihat misalnya badan-badan abang seperti Bala Keselamatan, ada lagi badan-badan gereja-gereja lain, dan sekarang ini masjid-masjid juga seperti masjid di Monash, Universitas Monash ini menyediakan makanan-makanan untuk orang-orang yang gelandangan, yang tidak sanggup, yang miskin. Jadi kita tidak perlu heran pada waktu Australia ini memberikan bantuan luar negeri sekian miliar dolar, bahkan kepada Indonesia sekian ratus juta dolar setiap tahun dan sebagainya, tapi di dalam negeri sendiri juga ada kekurangan-kekurangan. Tapi barangkali memang tidak ada yang bisa sempurna di dalam hidup ini. Ya. Bang Nuim, sebetulnya apa yang terjadi di Australia selain ada gejolak ekonomi, kemudian juga ada tekanan politik juga, suhu politiknya juga mulai meningkat juga. Apa yang terjadi di sana? Mulai. Ya, karena orang sudah menduga ya, media sudah berbicara. Ini sebentar lagi Perdana Menteri akan menghadap ke Gubernur Jenderal, mengatakan minta izin untuk membubarkan parlemen, bukan membekukan parlemen sebenarnya. Dibubarkan dan minta supaya diumumkan pemilihan umum. Mungkin 6 minggu dari sekarang. Mungkin dalam beberapa hari ini akan ada. Sudah bisa ditebak katanya ini akan terjadi. Karena apa? Karena Perdana Menteri sebentar berada di sini, di sana, terus di mana-mana. Pemimpin oposisi juga. Dan menariknya di sini Nurdian adalah bagaimana surveyor ya. Jadi disebutkan pollster. Surveyor itu seperti ya di Indonesia lah. Bisa mereka menjajaki pendapat atau sampel-sampel pendapat dari masyarakat untuk mengetahui survei gitu kemana kira-kira. Ya, survei ya. Jadi survei belakangan ini mengatakan bahwa mengingat bahwa Partai Liberal dengan mitranya yaitu Partai Nasional sudah berkuasa sekitar 10 tahun, mungkin dianggap sudah terlalu lama. Biasanya begitu tuh, rakyat Australia begitu. Biar bagaimanapun hebat itu kalau sudah 10 tahun ketika ini biasanya sudah kehabisan akal gitu. Sudah kehabisan pandangan, pendapat, keterampilan dan sebagainya, makanya perlu diganti. Oleh sebab itu survei yang ada sekarang ini mengatakan Partai Buruh diperkirakan akan menang. Tapi saya ingat 3 tahun yang lalu juga begitu. Karena di Australia ini pemilihan umum dilakukan 3 tahun, tiap 3 tahun. Maksimum mesti 3 tahun mesti diselenggarakan pemilihan umum. Tetapi pemerintah bisa dari waktu ke waktu, misal setelah setahun berkuasa atau 2 tahun berkuasa, mencari alasan atau dalih ini dan itu, minta kepada Gubernur Jenderal agar merestui untuk mengadakan pemilihan umum. Istilahnya untuk meminta mandat baru dari rakyat begitu. Mereka melihat. Jadi banyaklah permainan politik. Nah, ini karena akan terjadi pemilihan ini dan dikatakan bahwa menurut survei Partai Buruh berada di depan, karena partai yang dipimpin oleh Scott Morrison sekarang ini sudah lebih 10 tahun berkuasa. 10 tahun itu 3 kali berganti Perdana Menteri. Tony Abbott, kemudian Tony Abbott dan sekarang Scott Morrison. Nah, masalahnya beberapa hari belakangan ini muncul tudingan-tudingan dari dalam batang tubuh Partai Liberal sendiri, bahkan dari anggota DPR sendiri, dari anggota DPRD sendiri, dari Partai Liberal, yang mengatakan Scott Morrison ini bully, suka membuli dan tidak bisa dipercaya, omongannya tidak benar, suka berdusta dan lain. Jadi macam-macam. Dan ada juga dari mitranya, dari Partai Nasional, yang baru-baru ini minta maaf. Karena kecolongan dia pernah mengirim email kepada seseorang yang mengatakan ini Scott Morrison ini tidak bisa dipercaya karena dia minta maaf kepada Scott Morrison. Nah, sekarang ini mereka sudah damai dan dia menjadi Deputi Perdana Menteri. Ya, karena bisa terjadi saja itu dalam pemerintahan sekarang ini. Nah, tapi anehnya ini serangan terhadap pribadi Perdana Menteri ini sangat luar biasa. Ketika 3 tahun yang lalu Perdana Menteri Scott Morrison tiba-tiba menang, padahal sebuah survei mengatakan dia niscaya akan kalah telak. Dia mengatakan, saya percaya pada mukjizat. Dan dia memang orang yang diketahui tekun
pergi ke gereja setiap hari Minggu. Dia masuk di gereja Pentekostal. Ini agak gereja bukan garis utama ya, tapi ya, cukup banyak juga penganutnya di Australia ini. Dan dia mengatakan saya percaya kepada mukjizat. Dan sekali ini pun, walaupun survei mengatakan saya berada di belakang, partai buruh berada di depan, tapi saya tetap percaya kepada mukjizat. Maka dia ke sana kemari. Dan tentunya yang menjanjikan akan membangun bendungan ini, membangun karena banjir kan sekarang ini di bagian timur Australia, banjir dahsyatnya sangat luar biasa, sampai saya pikir kalau Mbak Rara ada di Australia ini, dia bisa banyak dapat duit ini menghentikan hujan. Turun, laksana dicurahkan dari langit selama bisa 12 jam, 13 jam. Jadi dia menjanjikan macam-macam hal. Misalnya, di dalam bantuan pemerintah daerah ya, tapi juga dari Partai Liberal di negara bagian New South Wales, dikatakan bahwa korban banjir yang rumahnya tidak diasuransikan akan mendapatkan bantuan dari pemerintah sebanyak $20,000. Jadi kira-kira 200 juta rupiah. Ya, karena rumahnya hancur itu sampai tingkat 2 itu air naik dan sebagainya. Jadi karena ini menjelang pemilu, menjelang pemilihan umum, wah pemerintah itu macam istilahnya sinterklas. Bagi sana, bagi sini itu luar biasa. Kalau saya memperhatikan dan mengamati ini ya karena ada memang minat terhadap politik, ya inilah dia namanya politik. Ini dah dia bagi-bagi. Nggak tahu ya harta rakyat juga yang dia bagi. Jadi sebetulnya gejolak ekonomi juga karena ada himpitan tekanan politik juga begitu Bang Nuim? Iya, tapi kan ekonomi Australia ini meski dalam keadaan lockdown, pandemi dan lain sebagainya adalah salah satu yang terbaik di dunia. Salah satu yang terbaik, walaupun ini tidak bisa dilupakan. Dan partai dan pihak oposisi mengingatkan terus, jangan lupa, untuk semua ini Australia sudah terbenam di dalam hutang hampir $1 triliun. Ini bagaimana ini nanti? Ya, tentunya bisa dibayar, ya tidak sampai menjadi masalah bagi Australia, karena Australia ini nama baiknya sebagai yang kalau dia meminjam uang dari bank-bank internasional itu masih dianggap sebagai negara yang ya bisa dijamin lah mereka ini tidak akan ingkar janji itu membayar kembali. Jadi kelihatan memang seru sekali kalau kita berada di Australia sekarang ini. Dan hari ini ribut lagi karena terbongkar katanya bahwa pemerintah mengangkat orang-orang dari partai dia, orang-orang dari Partai Liberal, bekas anggota DPR, bekas ini, untuk menduduki macam-macam jabatan di Australia ini. Ya, jabatan-jabatan pemerintah pusat. Jadi jabatan-jabatan yang dibiayai oleh negara, mereka ini ditempatkan di sana. Tapi selalu seperti tadi itu pembelaannya, buktikan, tunjukkan kalau ada salah satu pun dari yang ditunjuk oleh pemerintah di akan pemerintah yang tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan itu. Itu mereka berani menantang seperti itu. Kalau serangan-serangan politiknya antara dua kandidat ini bagaimana Bang Nim? Bagaimana terasa di sana? Kasar. Kalau kita barangkali di Indonesia bisa perang ya. Bisa langsung perang. Karena mereka kasar bukan main. Dan sangat terbuka gitu terus, atau ya. Seperti apa? Terbuka sekali. Dan itu terang-terangan. Ya, itu terang-terangan. Misalnya, ini kejadian misalnya tahun 2007. Ada seorang latar belakangnya dari Libanon. Jadi dia itu ingin mau dicalonkan sebagai seorang bakal atau praseleksi istilahnya untuk menjadi anggota parlemen. Nah, si Scott Morrison yang sekarang Perdana Menteri mengatakan nggak bisa. Kenapa? Dia Muslim itu. Nah, itu saja sudah tidak bisa diterima di Australia ini. Padahal orang itu bukan Muslim, orang itu Katolik. Tapi kemudian dia Lebanon tidak bisa di sini, tidak lagi karena kalau kita lihat di parlemen Australia itu di antara anggota-anggotanya itu ada yang keturunan Cina, ada yang masih kalau ngomongnya masih kedengaran aksen Cinanya, ada kalau itu keturunan Pakistan, ada keturunan Serbia, keturunan Bosnia dan lain sebagainya. Jadi macam-macam jenis bangsa latar belakang bahwa dia mengatakan seperti itu dan sekarang ini kembali diungkit bahwa ini Scott Morrison ini rasis loh. Dia rupanya tidak senang kepada orang-orang dari Timur Tengah dan sebagainya. Scott Morrison mengatakan, saya bersumpah, saya berani begini-begini, saya tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu. Tapi banyak yang mengatakan, oh tidak, kamu memang pendusta. Dan dia senyum saja. Mereka itu bisa adanya karena sudah terbiasa berdebat di parlemen begitu seru.
Ya. begitu sengitnya, nanti keluar bisa minum kopi sama-sama seakan-akan tidak ada kejadian perkara. Jadi mereka udah terbiasa begitu itu. Kalau berdebat, luar biasa. Habis itu nggak ada apa-apa, nggak ada permusuhan. Jadi Tapi- ada misal, ya, Ya, Bang Nuim. ada kasus ya tahun lalu, Ya. seorang perempuan yang tahun lalu dinobatkan sebagai tokoh Australia terbaik lah. Dia pernah waktu masa kecilnya dia mengalami pelecehan seksual dan lain sebagainya. Oke. Tapi dia tidak suka kepada Perdana Menteri. Ketika dia diundang untuk ke kediaman resmi Perdana Menteri di Sydney, namanya itu Kirribilli. Karena Perdana Menteri itu dapat ada rumah di Canberra, yaitu ibu kota, kalau ada sidang parlemen dan sebagainya. Dan dia juga punya rumah di Sydney, di Kirribilli House ya. Ketika diundang di sana, dia tidak mau jabatan tangan dengan pemerintah, dengan Perdana Menteri. Nggak mau. Dia nggak mau sama sekali. Dia liatin, dipelototin, dia belototin karena dia menganggap si Perdana Menteri ini tidak membela ya nasib perempuan, terutama perempuan-perempuan di parlemen yang dibully, baik dilakukan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Sedangkan Perdana Menteri mengatakan, saya sering bicara mengenai persoalan ini dengan istri saya. Dan istri saya mengingatkan saya, jangan lupa, kamu punya 2 anak perempuan. Bagaimana sekiranya kalau anak kamu yang dilecehkan dan lain sebagainya. Ya itu, jadi kalau kita lihat di sini, seakan-akan Perdana Menteri itu bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di Australia. Kalau hujan juga dia disalahkan, tidak hujan dia juga disalahkan. Berarti sangat vulgar sekali Bang Nuim ya, politik di Australia seperti itu ya. Kalau kita bilang vulgar, tapi mereka bilang keras. Mereka bilang itulah demokrasi yang sesungguhnya. Karena pemerintah itu harus terus diawasi, checks and balances. Ya. Kalau tidak dengan demikian, nanti pemerintah itu bisa melakukan seenak jidatnya, seenak perutnya. Jadi vulgar kalau menurut kita, walaupun kalau di parlemen itu ada ketentuan-ketentuan untuk menjaga agar jangan sampai terlanjur kata-kata kasar. Kalau kata-kata kasar terkeluar, itu biasanya ketua parlemen yang disebut speaker langsung minta maaf sekarang juga, atau cabut itu perkataan kembali. Nah, kalau tidak nanti dia bisa diusir dari sidang, bisa diusir dari sidang. Vulgar, kalau lihat di parlemen itu istri saya suka mengatakan, ngapain sih nonton itu macam orang mau berantem terus itu. Selama ini dengan adanya pandemi ini, antara di meja tempat duduk Perdana Menteri dan pemimpin oposisi itu ada batas dikasih kaca. Kalau dulu tidak ada kaca, bisa lempar-lemparan buku, lemparan dan catat notulen sidang parlemen dan lain sebagainya. Tapi nanti keluar keluar nanti kalau ada upacara mereka duduk berdampingan, ngomong, senyum dan sebagainya. Jadi bisa membedakan. Jadi mereka tidak baper gitu. Apakah ini juga mencerminkan identitas penduduknya sendiri juga, Bang Nuim? Barangkali begitu. Jadi tidak bawa perasaan itu barangkali itu membantu ya. Sehingga mereka itu tidak langsung jadi dendam dan sebagainya, tidak ada. Tapi ya nampaknya banyak sekarang ini perempuan-perempuan yang menjadi anggota DPR, anggota Senat atau DPRD dan sebagainya, mulai membuatkan ucapan-ucapan ketika mereka pernah berhubungan, lagi ada urusan dengan Perdana Menteri, Perdana Menteri ini bully, dia suka bohong, suka ini, ya kita tidak tahu kan. Itu tidak tahu bagaimana bisa membuktikan. Artinya hoax juga sama juga bertebaran di sana juga untuk terkait isu-isu politik ini, Bang Nuim ya? Ya itu kan tudingan saja, bukan hoax, tapi tudingan dari seseorang. Kalau dia melakukannya di parlemen, kalau dia tidak ditegur oleh ketua parlemen, maka itu nanti akan diberitakan. Karena di parlemen itu ada kekebalan, jadi seseorang itu bisa mengucapkan hal-hal yang tidak bisa dituntut di pengadilan ketika dia mengucapkannya di dalam parlemen, karena di dalam gedung parlemen itu ada semacam sakralitas, semacam ada kekebalan yang melindungi mereka sebagai anggota parlemen atau sebagai wakil rakyat. Itu lebih tepat sebagai wakil rakyat. Jadi belakangan ini, Nurdian, yang menarik, makin banyak calon dari partai independen mandiri. Jadi tidak lagi melalui partai, tapi hanya sebagai independen. Banyak sekali. Dan partai hijau pun sudah mulai agak dilirik. Apakah ini mengindikasikan bahwa publik di Australia tidak percaya dengan politik di sana gitu, Bang Nuim? Tidak, mana ada yang percaya semua politik. Politik itu kan seni yang memungkinkan segalanya. Siapa yang percaya kepada politisi, katanya ada orang bodoh yang percaya kepada politisi.
Baik Bang Nuim, terima kasih banyak sudah berbincang hangat di hari ini di edisi Selasa 5 April di Morning Session with Nuim Hayat. Sehat selalu Bang Nuim, Alhamdulillah, terima kasih. selalu siap menghadapi tekanan di Australia.